apakah MUKI ini nanti suatu hari akan jadi partai politik? Nah, bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Kita di sini kan begini Pak, nggak mungkin kecuali semua mengatakan bahwa kita setuju dengan partai A atau kita bentuk partai. Ini kan enggak. Di kepengurusan DPP maupun itu DPW DPD itu banyak orang partai. Ya. Jadi tidak mungkin berbeda partai disatukan menjadi partai. Itu saja tidak memungkinkan itu Pak. Jadi nggak mungkin menjadi partai, tidak. Dan kita juga melarang itu. Siap. Aturan kita memang melarang itu Pak ya. Betul. Iya. Dan sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa MUKI ini terbuka tanpa melihat orang dari satu partai tertentu begitu ya Pak ya. Jadi yang bergabung di kita ini memang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang memang dari latar belakang politikus, ada yang memang anggota partai atau apapun itu. Tetapi ketika kita masuk dalam MUKI, kita buka semua seragam kita melayani umat Tuhan melalui wadah Majelis Umat Kristen Indonesia. Pak, ceritakan sedikit Pak, sejarah dari MUKI Pak. Kalau pembentuknya bukan saya, ya, ada yang namanya Bapak Bonar Mangunsong. Pada awalnya memang ada forum komunikasi Kristen Jakarta yang disebut FKKJ. FKKJ ini ingin sebenarnya karena melihat kondisi dan situasi. Kenapa umat lain atau agama lain difasilitasi oleh pemerintah? Maka FKKJ yang dibentuk oleh Bapak Mangunsong mendengungkan kepada Pemda DKI supaya umat Kristen ini juga mendapat fasilitas yaitu Christian Center. Nah, bertitik tolak dengan keinginan beberapa orang, maka diundang dia aras gereja yang 8. Ya, aras gereja setuju untuk membentuk forum itu dan mengusahakan supaya Christian Center ini dibiayai oleh Pemda DKI. Gitu, itu awalnya. Tetapi Pemda DKI waktu itu gubernur menurunkan surat yang dibuat oleh FKKJ kepada Kesbangpol supaya menangani apa yang diinginkan oleh kelompok FKKJ. Maka FKKJ diundang oleh gubernur ya atau pemerintah Pemda DKI Jakarta supaya merembuk seperti apa yang diinginkan oleh kelompok ini. Nah, ketika diajak berdiskusi tentang pembentukan Christian Center, maka ya hasilnya positif waktu itu. Positif. Bahwa Pemda DKI juga sebenarnya sudah merencanakan akan mendirikan atau membangun religious center. Jadi di sana bukan hanya umat Kristen, religious center. Kita tahu bahwa umat Islam ada Islam Center, Islamic ya. Center. Itu di Keramat Tunggak. Ya. Itu yang kita lihat. Kenapa kita tidak akan begitu? Nah, ketika terbentuk atau terbangun itu, ya Islam Center, Islamic Center, maka umat Kristen mencoba mendekati Pemda DKI Jakarta. Dan kebetulan memang Pemda DKI selama ini sudah memikirkan untuk membangun religious center itu yang tergabung di sana. Mungkin ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Kristen gitu. Nah, mereka memerintahkan atau meminta supaya ada usulan program atau bentuk seperti apa. Maka itu tim dari FKKJ ini membuat usulan kepada gubernur. Waktu itu ditunjuk bahwa ada kompleks di Pasar Rebo supaya kompleks ini diberikan kepada religious center. Ketika anggaran pada tahun 2009 diturunkan bahwa peruntukannya bukan untuk religious center, malah itu peruntukan untuk sport center. Jadi tempat olahraga. Ya. Akhirnya kebingungan semua. Nah, dengan adanya kegagalan itu, mereka semangatnya kurang. Tetapi pada tahun 2009, beberapa anggota DPRD yang terpilih dari umat Kristen mendorong supaya dibentuk lagi atau diusahakan supaya Christian Center ini bisa terbangun oleh Pemda DKI. Memang waktu itu sudah hampir stuck, tidak ada lagi gerakan itu. Kemudian setelah dibentuk sedemikian rupa, toh juga tidak ada hasilnya,
waktu itu ada surat dari Kanwil Agama DKI Jakarta supaya FKKJ ini dirubah menjadi MUKI pada tahun 2012. 2012. Dengan acuan itu atau dorongan daripada Kanwil, maka semua aras gereja sepakat mendirikan MUKI yang dilaksanakan peresmiannya itu di Gedung Advent, Pak. Ya. Yang di Pancoran. Iya. Nah, terpilih lagi di situ waktu itu ketuanya adalah Pak Manguncong. Ini masih tingkat DKI. MUKI DKI waktu itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya disepakati supaya MUKI ini dibentuk secara nasional pada tahun 2012-13. Maka terbentuk dengan ketuanya Pak Bonar Simanguncong. Itu saya kira penjelasan saya tentang terbentuknya MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Ya, dan harus diperjelas bahwa Majelis Umat Kristen Indonesia adalah sebuah ormas, organisasi masyarakat yang memang fokus melayani umat Kristen tanpa harus terpisah oleh sinode maupun dogmatika, betul Pak ya? Betul. Dan berarti kita adalah partner bagi semua aras dan gereja, betul Pak ya? Betul. Ya, ini satu hal yang sangat baik sehingga biar jangan dengan tembok-tembok pemisah ini membuat kita jadi sulit melangkah untuk bisa melayani semua umat Kristen, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Dan kalau Bapak melihat atau memandang MUKI ke depannya ini, Pak, apa PR-PR yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi umat Kristen itu? Jadi memang harus berpikir positif. Kalau sudah disebutkan pelayanan, walaupun kita berbentuk ormas, memang perlu untuk jalan itu memang budget. Maka saya himbau kepada teman-teman, baik di DPD, baik DPW, supaya mendekati Pemda setempat. Ya. Dengan Pemda setempat, nanti mereka akan bisa melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan, Pak. Ya. Dengan kegiatan ini, kalau itu ada kegiatan bersumber dananya dari pemerintah provinsi, katakan itu di DPW, maka nanti DPW bisa mensplit anggarannya membentuk DPW sampai kecamatan. DPD sampai kecamatan. Kalau semua DPW yang ada sekarang ini 31 DPW ya, membentuk DPD seluruh Indonesia, kekuatannya itu sangat besar. Luar biasa. Saya kemarin baru mengikuti Rakerwil DPW MUKI Jawa Barat. Ya. Saya sampaikan demikian dengan ketua harian juga, mereka sangat positif. Mereka dapat bantuan dari Pemda setempat ya. Nah, saya sarankan supaya mereka juga dengan kekuatan DPD-nya atau kabupaten kota 27, Pak. Kalau semua itu dan kecamatannya, woi, itu tidak lagi lebih dari partai itu, Pak. Ya, kekuatannya. Betul. Saya sarankan, nah, itu kalau kita mau kerja atau berorganisasi masyarakat seperti MUKI, jangan pikirkan dulu biaya, tenaga, curahkan itu tenaga dan pemikiran. Mari kita bersama untuk berpegangan tangan itu membentuk semua DPD di wilayah Indonesia. Baik Pak, terakhir Pak, selaku Ketua Dewan Pakar, apa yang bisa Bapak janjikan dari Dewan Pakar akan lakukan untuk MUKI ke depan yang sekiranya juga bisa menjadi harapan bagi seluruh kader MUKI di Indonesia? Iya, terima kasih Pak. Memang terbentuknya Dewan Pakar ini didasari dengan kompleksitas permasalahan dari bangsa ini. Karena MUKI tadi partner dengan negara atau pemerintah begitu kan. Kita melihat dengan persoalan permasalahan kompleksitas daripada bangsa ini, Dewan Pakar ingin memikirkan ya, membuat solusi dan kita sampaikan itu ke DPP karena induk kita ada di DPP MUKI, Pak. Ya. Jadi Dewan Pakar tidak bisa berjalan sendiri, tidak. Dengan kepakaran dari teman-teman anggota Dewan Pakar, nanti kita akan memberikan solusi-solusi tentang masalah yang ada dalam negara, terutama umat Kristen tentunya. Harapan kita nanti begitu kita berikan solusi-solusi itu bisa diimplementasikan bagi umat Kristen.
Wah, perbincangan yang luar biasa. Saya hari ini boleh belajar banyak dari Pak Santun Lumban Gaul. Terima kasih, ini satu kehormatan bagi kami Pak. Metanoia Muki TV boleh dihadiri oleh Bapak. Terima kasih, tetap semangat Pak, maju terus. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Amin, terima kasih. Dan kepada seluruh viewers Metanoia Muki TV, tetap semangat, tetap setia mengikuti setiap channel-channel yang ada. Karena Metanoia Muki TV hadir untuk senantiasa memberikan inspirasi, pembaharuan pikiran untuk membuat Indonesia ke depan harus lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.